Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam Tuhan, pagi hari ini hari Minggu, kita beribadah di rumah masing-masing. Namun demikian kita tetap bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan baik bagi kita semua. Amin. Sudah siap beribadah? Silakan duduk di tempatnya masing-masing. Mari kita naikkan pujian. Sebelum kita menaikkan pujian kepada Tuhan, mari kita berdoa bersama. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Hari ini kami bisa beribadah, sekalipun kami tidak bersama-sama, tetapi Tuhan hadir di tempat kami masing-masing. Kami menyerahkan ibadah kami dari permulaan sampai selesainya. Kami mohon Roh Kudus memimpin dan menolong kami. Kami penuh dengan sukacita, kami penuh dengan hati yang bergembira di dalam Tuhan. Mengucap syukur untuk hari ini, kami akan beribadah dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Selagi kita masih diberi kesempatan, mari kita naikkan pujian, katakan kepada Tuhan, ya Allahku, aku hendak bernyanyi, bermazmur bagimu. Naikkan pujian ini bersama-sama dengan penuh syukur kepada Tuhan. Ya Allahku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Tuhanku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, biar hatiku bersuka karenamu. Katakan lagi bersama-sama, inilah yang ku renungkan Tuhan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar Tuhan, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, biar hatiku bersuka karena, biar hatiku bersuka karenamu, biar hatiku bersuka karenamu. Amin. Selagi masih diberi kesempatan, biarlah setiap kita yang masih bernapas memuji, memuliakan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Saya khawatir, Bapak Ibu Saudara khawatir sama. Namun firman Tuhan berkata, jangan kamu khawatir, burung di udara Tuhan pelihara, terlebih kita anak-anaknya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita saling menguatkan. Katakan kepada suamimu, istrimu, anak-anak, kepada kita semua, jangan kamu khawatir. Haleluya. Naikkan pujian ini bersama-sama. Mari kita bertepuk tangan. Haleluya.
kita tetap menjadi kuat dan tidak menjadi khawatir. Kita perlu akan firman Tuhan supaya iman kita bertambah dan kita semakin berbuah di dalam Dia. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam surga, di tengah-tengah kekhawatiran dan ketakutan yang sedang melanda kami butuh firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, sampaikanlah isi hati-Mu bagi kami, agar kami tetap kuat, agar kami tetap setia di dalam pengiringan kami kepadamu. Mari Allah Roh Kudus hadir, menguasai hati kami, membimbing kami, mengurapi hamba-Mu dan mengurapi kami semua, sehingga firman yang ditabur menjadi kami tambah menjadi kuat di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami menerima pemberitaan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Saudara-saudaraku, kita berjumpa lagi dalam ibadah kita. Hari ini saya ingin mengajak saudara untuk belajar tentang sesuatu yang lain seperti yang diajarkan Yesus dalam Injil Matius pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-34. Betul, dalam perikop itu disebut tentang kekhawatiran. Tetapi sebenarnya ada hal penting yang Tuhan ingin ajarkan dari sekedar kekhawatiran. Apa itu? Mari baca dalam ayatnya yang ke-25, kalimatnya berkata seperti ini. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Hal pertama yang Yesus ingin ajarkan kepada kita adalah tentang hidup. Bila Anda masih bisa beribadah hari ini, itu berarti Anda masih hidup. Katakan kepada sebelahmu, kita masih hidup. Haleluya. Saudara-saudara, kalau kita masih hidup, itu berarti Tuhan masih memberi kita waktu. Tuhan masih memberi kita kesempatan. Tuhan masih memberi kita hari-hari baik untuk kita memperbaiki apa yang masih kurang. 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-9 berkata, Tuhan tidak lalai dengan janjinya, tetapi Dia memberikan waktu dan kesempatan buat kita untuk kita kembali dan bertobat kepadanya. Mari kita kembali menata hidup kita. Tidak ada kata terlambat untuk memulai sesuatu yang baru. Tidak ada kata terlambat untuk memulai sesuatu yang baik. Tuhan memberkati poin yang pertama. Poin yang kedua, saudara-saudara, kalau saudara memperhatikan dari pembacaan Injil Matius pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-25 tadi, selain hidup, Tuhan berkata, bukankah tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Anda masih sehat hari ini, itu karena penjagaan dan pemeliharaan Tuhan. Berapa banyak orang yang mengalami peristiwa-peristiwa tidak menyenangkan hari-hari ini. Bukan saja harus dikarantina di dalam rumah, tetapi juga tidak bisa bekerja, tidak bisa melakukan hal-hal yang maksimal karena dibatasi oleh tubuh yang sakit. Jadi, kalau kita masih sehat, itu berarti Tuhan masih menjagai kita. Tuhan masih memberi kita hal-hal yang luar biasa. Manfaatkan kesehatan itu bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Hal ketiga yang saya mau saudara mengerti, dari pembacaan Injil Matius pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-25 tadi, kita mendapatkan kalimat mengenai apa yang hendak kamu makan dan apa yang hendak kamu minum. Saudaraku, Tuhan mencukupi kita dengan makanan dan minuman. Tidak penting apa yang saudara makan, mungkin bukan sekelas restoran bintang 5, hanya makanan rumah biasa. Tetapi berapa banyak makanan biasa pun mendatangkan manfaat yang besar. Yang penting sekarang adalah bagaimana makanan kita menunjang kesehatan kita. Makanan kita menunjang hidup kita.
makanan kita, menolong kita untuk kita terus menjalani hari-hari yang ada di hadapan kita. Yang keempat sekarang, saudara-saudara, hal penting yang keempat yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita adalah mengenai pakaian. Beberapa bagian-bagian dari kita mungkin berkata, saya nggak punya baju baru, saya nggak punya ini, saya nggak punya itu. Saya beritahu saudara hari ini, hari-hari ini baju menjadi sesuatu yang tidak penting, karena tidak ada tempat orang untuk bisa menunjukkan pakaian, apa, dan yang lainnya. Tapi ketika kita masih punya baju yang layak untuk pakai, itu berarti Tuhan mencukupi kebutuhan kita. 4 hal penting yang Tuhan beritahukan kepada kita tentang hidup, tentang kesehatan, tentang makanan, dan tentang pakaian. Tapi tahukah saudara bagaimana caranya Tuhan menjagai dan melindungi kita dan mencukupi kita dari semua hal yang terjadi di luar sana? Saya ingin memberitahu kepada saudara. Hal yang terjadi adalah, mari kita membaca sekarang Matius pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-34. Tapi saya baca dulu ayat yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi saudara-saudara, kita tidak perlu khawatir. Kenapa kita tidak perlu khawatir? Karena Tuhan mencukupi kebutuhan kita. Matius 6 ayat 33 yang kita baca tadi berkata, Tuhan akan tambahkan segala sesuatu bagi kita kalau kita hidup dalam kebenarannya. Kalau kita mencari Tuhan dan menemukan kebenaran Tuhan itu dalam hidup kita. Saya percaya hari-hari ini banyak di antara kita yang takut. Hari-hari ini banyak di antara kita yang khawatir. Tapi percayalah, kalau kita mencari dan mengutamakan Tuhan, Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Tuhan memberkati saudara, Tuhan memberkati saya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Kami belajar lagi dari kebenaran firman-Mu untuk terus ada dalam kebenaran-Mu dari hari ke hari. Terima kasih untuk hidup yang Engkau beri. Terima kasih untuk kesehatan yang Engkau beri. Terima kasih untuk makanan, minuman yang Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih untuk pakaian yang cukup, sehingga kami tidak kedinginan ya Tuhan. Kami tetap hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Teruslah menolong kami untuk hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan. Dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, sehingga kami tidak khawatir tentang apapun juga. Karena Engkaulah sumber pengharapan kami. Terima kasih buat hari ini. Berdoalah kami bagi pemerintah kami. Berdoalah kami untuk Bapak Presiden, para menteri, pejabat-pejabat TNI, Polri, para dokter, para medis, rumah-rumah sakit yang hari-hari ini sedang berupaya menolong rakyat Indonesia. Tuhan memberi mereka kekuatan, dan Tuhan memberi pertolongan bagi mereka. Berdoa bagi gereja-gereja-Mu yang hari-hari ini harus beribadah secara online. Engkau juga menolong dan memberkati hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu, bahkan seluruh jemaat-jemaat Tuhan dijaga dan dipelihara oleh Tuhan. Secara khusus kami berdoa buat jemaat GPDI Sunter. Tuhan menolong dan Tuhan memberkati mereka. Kalau ada di antara mereka yang sakit, mereka yang lemah tubuh, ataupun mereka yang mengalami hal-hal dan kebutuhan-kebutuhan lain, Tuhan kami berdoa kepadamu, mohon kasih karunia-Mu. Dalam nama Yesus, ulurkan tangan belas kasihan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan kami dari penyakit. Dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan kesehatan kami. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu dengan penuh syukur dalam nama Yesus. Saudara-saudara, sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita tundukkan kepala sekali lagi dan kita menerima berkat. Turunlah kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dan kecintaan dari Putranya Yesus Kristus,
dan persekutuan Allah Roh Kudus tinggallah menyertai kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat-Mu dan kami selesaikan ibadah kami hari ini. Amin. Tuhan memberkati.